Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzil ukhra man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzil ukhra man qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lailatan. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Isya di Masjid Al-Mahdi rahimani wa rahmakumullah. Senyampang menunggu akan dilaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih, marilah sejenak kita mendapatkan satu pembekalan, pembenahan dan pemantapan. Pembekalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, karena pembekalan ini merupakan sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian dalam rangka untuk pembenahan, Allah memerintahkan kita illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah, kecuali orang yang kembali kepada aturan Allah, illal ladzina tabu wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa atasamu billah, dengan berpegang teguh aturan Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan dia mengikhlaskan beragama kepada Allah. Ulaika ma'al mu'minin, itulah orang yang terkategorikan sebagai orang beriman. Fasallahu yu'tillahu ajran azimah, kelak Allah akan memberikan pahala kepada orang yang beriman, satu pahala yang mulia. Yang ketiga, marilah melalui mimbar ini pula kita mantapkan sikap perilaku kita untuk istiqomah di jalan Allah. Sebagaimana Allah mengingatkan kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu ila akhirih. Orang yang mengucapkan Allah sebagai Rabbku, kemudian dia istiqomah, dia berpegang teguh dengan aturan Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah memberikan kepada dirinya alla takhafu wa la tahzanu. Dia dianugerahi oleh Allah terbebas dari ketakutan dan terbebas dari kesedihan. Ma'asyiral hadirin, sebagai pembuka, sebagai pengawal prolog kalimat ini, marilah sebagaimana tema yang disampaikan oleh takmir tadi, di saat Ramadan ini Allah banyak memberikan tawaran kepada kita. Tawaran ini akan kita dapatkan, tawaran ini akan kita peroleh tatkala kita mentadaburi Al-Quran dengan seksama. Dan memang itulah yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba, orang yang aku berikan Alkitab, Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, dia membaca dengan seksama. Pembacaan dengan seksama
nyambung apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, benar-benar dia imani, dia yakini, dan dia amalkan. Maka ulama Hasan Al-Basri mengatakan, tidaklah Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Kita bersyukur kepada Allah, semakin banyak orang yang membaca Al-Quran, semakin banyak orang yang tahfidz Al-Quran, maka banyak yang tahfidz, maka banyak pula yang harus mengamalkan. Karena apa? Kita harus ingat dengan hadis Rasulullah bahwasanya nanti Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran akan menjadi pijakan untuk menjadikan motivasi, menjadikan alasan engkau mendapatkan pahala dikarenakan engkau mengamalkannya ini karena dasar Al-Quran, au alaika, atau sebaliknya nanti Al-Quran akan menjadi pasal penuntut bagimu. Engkau membaca tapi engkau tidak melakukan. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmakumullah. Maka perkenankanlah kami untuk mengajak diri kami sendiri dan jamaah sekalian untuk merespon tawaran Allah yang termaktub dalam Quran surat Yunus ayat 62. Allah menawarkan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya aulia Allah, para wali-wali Allah itu, Allah menunjukkan kriteria hatinya, kriteria jiwanya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka adalah sosok yang tidak pernah ada rasa takut dan tidak ada rasa cemas dalam dirinya. Apa yang menjadikan mereka tidak pernah merasa takut dan tidak merasa cemas? Allah memberikan bayan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena mereka senantiasa beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Coba kita lihat relevansi daripada ayat ini dengan momentum Ramadan kita. Bukankah ayatnya tadi sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan ayat ini hafal. Menjadi hafalnya ini akan menjadi alasan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, insya Allah akan menjadi hujjah. Mengapa engkau melakukan puasa? Karena iman kepada ayatmu ya Allah, karena keterpanggilanku kepadamu ya Allah, dan rasa inginku menjadi orang yang takwa. Karena Allah memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, aku perintahkan engkau untuk berpuasa sebagaimana aku perintahkan kepada orang-orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Maka inilah yang akan menjadi alasan kita, yang menjadi hujah kita untuk, karena inginnya kita tetap teristiqomahkan sebagai hamba Allah yang beriman dan bisa mewujudkan ketakwaan. Maka disinilah yang menjadi pertanyaan kita. Lantas bagaimanakah sikap kita? Lantas bagaimana responsibility kita terhadap Al-Quran dengan pengejawantahannya di tengah-tengah masyarakat? Sudahkah sinkron dengan perintah Allah? Ini yang menjadi pertanyaan, dan ini yang menjadi harus pemikiran kita dan sekaligus muhasabah. Karena ketika orang ini mau muhasabah, kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla ayyuhasabu. Hendaknya engkau memperhitungkan dirimu sebelum engkau nanti diperhitungkan oleh Rabbmu. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmakumullah. Maka dari sini akan timbul pertanyaan, lantas bagaimanakah untuk bisa menjadi auli Allah itu, menjadi wali Allah itu? Maka satu di antaranya, panduan kita tidak ada lain adalah dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau ditanya oleh sahabat, qala rajul, ya Rasulullah, man auliya Allah? Siapakah kiranya para wali Allah itu? Maka beliau menjawab, qala alladzina idza ru'u dzikirallah. Maka beliau menjawab, beliau orang yang apabila dilihat maka teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sosok yang tidak pernah melepaskan diri dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dirinya
baik secara fisikal maupun secara batinnya tidak pernah terputuskan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian inilah ma'asyiral hadirin, orang yang benar-benar tahu visi misi untuk apa dia dijadikan hidup di dunia ini. Dia tersadarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengabdiannya inilah pengabdian yang secara totalitas. Pengabdian kepada Allah yang tidak bersifat parsial, tapi pengabdian kepada Allah secara totalitas. Bagaimanakah secara totalitasnya tadi? Tadi Allah menunjukkan kepada kita, la haufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah dihinggapi ketakutan. Mereka tidak pernah dihinggapi kecemasan. Apa yang menjadikan kecemasan beliau? Apa yang menjadikan pertanyaan kita? Apa yang menjadikan kita harus cemas? Maka ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada lain yang menjadikan sebab kecemasan kita, yang menjadikan sebab ketakutan kita adalah karena ulah syaitan yang senantiasa menawarkan kepada kita ketakutan. Ketika kita akan sedekah ditakut-takuti dengan kefakiran. Ketika kita terpanggil dengan untuk melakukan omongan yang benar, kita ditakut-takuti, engkau akan dicemooh oleh orang seolah-olah orang yang paling benar. Ketika kita ingin menyampaikan hakikatnya, inilah totalitas sebagai seorang yang beribadah, maka dia pun engkau akan menjadi orang yang sok alim dan sebagainya. Inilah ketakutan-ketakutan yang dibayangi. Maka ketika orang ini mampu menyingkirkan bayangan-bayangan itu, maka keyakinannya tetap istiqomah di jalan Allah, maka dia terbebaskan dari rasa ketakutan. Wa'dallahi haq. Dia lebih cinta dan dia lebih yakin dengan janji yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dia pun diberikan kefahaman oleh Allah, tiada lain janji setan illa ghururah, kecuali tipuan-tipuan belaka. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya yang ditampilkan oleh Allah adalah dari sisi jiwa, bukan dari fisik. Bukan dari fisik. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innallaha la yanduru ajmanakum wala suwarikum walakin yanduru qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bagaimanakah raut rupamu, bagaimanakah bodimu dan seterusnya. Fisik tampang luar fisik. Walakin yanduru qulubikum wa amalikum. Tetapi yang diperhitungkan oleh Allah hati dan perilaku kita. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mengapa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita, malam yada qauluz zur wal amali bihi falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amu wa syarabu. Ketika yang diajak puasa ini sekilas yang dilihat adalah fisik. Fisik ditangguhkan makan dan minum dan syahwatnya. Sekilas fisik. Tapi Rasulullah mengingatkan, malam yada. Mengapa engkau tidak meninggalkan? Qauluz zur. Lantas ucapan ini dari mana asalnya? Dari hati, dari pikiran, dari keinginan hawa nafsu untuk mengucapkan ini. Agar kita tetap ingat bahwa Allah menyuruh kita untuk atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, maka ini menjadi rambu. Rasulullah sudah memberikan rambu kepada saya bahwa aku tidak boleh mengucapkan kalimat yang zur, kalimat yang sia-sia. Apalagi wal amalu bihi. Terlebih aku melakukan satu amalan yang tidak akan menjadikan tambahnya berat timbangan kebaikanku, tapi justru memperberat timbangan keburukanku di yaumil qiyamah. Maka yang demikian inilah ma'asyiral hadirin yang menjadi sosok yang menjadi orang yang selamat. Maka dijelaskan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia senantiasa taat kepada Allah, taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Jadi tidak parsial sifatnya, tapi totalitas. Maka yang demikian inilah Allah memberikan kabar untuk orang yang betul-betul totalitas ini. Allah memberi kabar gembira kepada gembira. Lahum busyra fil hayatid dunya
wa fil akhirah. Bagi mereka lah kebahagiaan di dunia ila yaumil qiyamah, sampai akhirat. Maka Allah menjelaskan pula, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal qawiyul aziz. Tidak ada yang pernah berubah atau diganti dengan kalimat Allah. Siapapun di zaman apapun, ketika dia istiqomah dengan keimanan dan ketakwaannya, pasti dia akan memperoleh haknya. Aturan Allah ini tidak hanya berlaku di zaman Rasulullah dan sebelumnya, tapi kita sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, maka kita pun berhak dan kita pun mempunyai peluang yang sama ketika kita bisa menjaga keimanan kita dan ketakwaan. Pintu pendaftaran Allah masih terbuka luas. Kesempatan yang diberikan oleh Allah begitu luasnya. Maka yang menjadi pertanyaan, terpanggil atau tidakkah kita? Ayat sudah kita dengar, hadis Rasulullah sudah kita respon juga. Lantas bagaimanakah tindak lanjut kita? Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Allah menetapkan ayat ini dalam Quran surat Al-Baqarah. Kita diberikan tawaran setelah Allah memberikan gambaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah sampai beliau memperjuangkan keimanannya sedemikian rupa. Beliau menasihatkan kepada anak keturunannya, wa wasobiya Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim sedemikian rupa memberikan wasiat kepada anak keturunannya. Dan bahkan Allah mengingatkan, am kuntum syuhada'a, apakah kamu menjadikan saksi, apakah kamu tahu ketika Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putrinya, beliau berwasiat apa? Apa anak cucuku ketika apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah? Apa yang kepada siapa engkau mengabdi ketika aku tidak ada? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahid. Allah yang satu untuk memastikan ketauhidan dari anak cucunya. Inilah gambaran yang diberikan oleh Allah. Maka Allah memberikan tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat. Mereka telah melakukan amanah kehidupan itu dengan sedemikian rupa. Allah lantas bertanya kepada kita, tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabtum, dan untuk kamu apa yang telah kamu lakukan. Itulah yang menjadi tawaran samar yang diberikan oleh Allah. Tapi bagaimanakah responnya tergantung kita dan tergantung pemahaman kita. Pada endingnya marilah benar-benar Ramadan ini akan menjadi take off peradaban kita. Take off untuk evaluasi apa yang keliru dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Hendaknya segera kita berbenah. Ketika kita berbenah, maka itulah kita termasuk orang-orang yang terkategorikan orang yang beriman. Kalau kita membiarkan, maka janganlah sampai kita menjadi orang yang menyesal, karena Allah sudah memberitahukan, fadzakir yaumal hasrati, berikanlah Muhammad dengan hari penyesalan, id qudiyal amru, ketika perkara diputus, wahum fi ghaflati, mereka lupa lalai, wahum la yu'minun, dan yang pada akhirnya mereka tidak beriman dengan hari yang mana mereka akan menyesal. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini akan menjadikan motivasi kita untuk menjadikan cambuk kepada kita apa yang menjadi alasan kita bermalas-malas ketika amal masih nyambung. Bukankah Rasul menyatakan kepada kita, idza matabnu adam in qata amalahu, apabila mati an Adam putus amal, maka sebelum amal ini diputus dengan kematian, maka saatnya kita untuk menyambung dengan satu amalan yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah, walahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak akan pernah putus. Karena apa? Karena mereka telah memasang perangkat yang benar-benar akan menjadi penyelamat dirinya, sekalipun dia kembali kepada Allah, sekalipun dia telah meninggalkan dunia, tapi ajarannya yang namanya wasiatnya tetap
dilanjutkan dan tetap teramankan oleh generasi penerusnya. Karena janji Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanihim alhaqnahum bihim. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka akan dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah sebagaimana termaktub dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbenah, dan Allah memberikan keistiqomahan kita dalam memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.